Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan model perulangan atau repetisi for. Pertama-tama kita perlu mengingat bahwa ada dua karakteristik dari kasus yang cocok untuk diselesaikan dengan bentuk repetisi for. Yang pertama adalah deterministik atau bisa diduga atau bisa diperkirakan berapa kali repetisi akan terjadi. Yang kedua, bentuknya biasanya rentang atau range. Misalnya contoh, melompat 10 kali, berarti dari 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ketika yang mau ke 11 kali, tidak perlu dilakukan, karena 11 sudah tidak memenuhi syarat dari rentang ini. Rentangnya kan sampai 10 saja, jadi kalau yang 11 itu sudah tidak masuk rentang, tidak memenuhi syarat, jadi tidak perlu dilakukan. Kemudian contoh berikutnya menilai 20 lembar jawaban. Jadi dari lembar 1 sampai 20 saja. Untuk lembar 21 karena sudah tidak memenuhi syarat dari rentangnya kan sampai 20, maka ya tidak perlu lagi dilakukan. Cukup berhenti sampai di 20 saja ya. Jadi itu contoh, dua buah contoh yang sebenarnya kurang lebih modelnya sama. Jadi kita akan coba melihat bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang pertama, lompat 10 kali. Di sini ada bentuk skematiknya. Jadi untuk bentuk for itu ada startingnya dan ada end-nya, end value-nya. Starting value-nya di sini 1 dan end value-nya adalah 10. Jika masih dalam rentang tersebut, maka repetisi akan dilakukan. Jika sudah tidak memenuhi syarat dari rentang tersebut, maka repetisi sudah bisa dianggap selesai dan bisa melanjutkan ke instruksi yang berikutnya. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui untuk bisa menggunakan bentuk perulangan atau repetisi for. Yang pertama, kita harus tahu ada starting dan expected ending boundary values atau batas minimum dan batas maksimum nilai. Batas minimum misalnya untuk kasus lompat ya dari 1, kemudian batas maksimumnya ending value-nya adalah 10. Jadi setelah lewat dari boundary tersebut, iterasi atau repetisi tidak perlu dilakukan lagi, sudah di luar dari boundary ya. Jadi kalau sudah mau yang ke-11, ya yang ke-11 itu nggak usah dilakukan karena sudah di luar atau melebihi boundary, melebihi expected ending boundary. Jadi boundary itu adalah batas. Jadi ada batas startingnya minimum dan ada batas endingnya maksimum. Bisa juga dibalik ya, bisa juga dari maksimum ke minimum. Jadi bisa saja dari 10 ke 1, bisa juga seperti itu ya untuk countdown biasanya. 10, 9, 8 itu countdown. Bisa juga jadi pilihannya bisa menaik ascending atau bisa menurun descending ya. Jadi arahnya bisa dua, bisa menaik atau bisa menurun. Nah, untuk kasus jumping itu menaik ya, jadi dari 1 ke 10 menaik ya. Kalau menurun itu contohnya countdown ya, 10, 9, 8 gitu ya, kayak mau tahun baru. Ingat, repetisi hanya terjadi jika nilai berada di rentang tersebut. Kalau nilainya tidak di rentang tersebut, ya nggak perlu dilakukan ya. Berarti repetisinya sudah selesai, tidak perlu di-repeat lagi ya. Bisa dilanjutkan dengan eh, apa namanya, instruksi-instruksi berikutnya gitu ya. Nah, itu dua hal. Kemudian yang berikutnya adalah di akhir dari repetisi itu nilai akan di step up atau di step down. Jadi contoh dari 1 ke 10 misalnya lompat ya, lompat dari 1 ke 10, bukan 1 ke 10 ya, tapi lompatnya 1 kali 1 kali gitu ya. Jadi lompat 1, 2, 3, 4, nah gitu ya. Jadi lompatnya steppingnya 1. Pergeseran nilainya itu 1 ke atas ya. Jadi 1, 1, 1, 1 itu ascending ya, menaik ya. Nilai yang diharapkan itu menaik ya. Jadi nilai itu harus menaik atau menurun tergantung dari bentuk eh, bentuk eh,
repetisinya, ya, menyesuaikan dari bentuk repetisinya. Kalau repetisinya menaik, ya, misalnya contoh dari 1 ke 10, maka nilainya ya menaik, step up ya. Tapi kalau bentuk repetisinya itu menurun atau descending, misalnya countdown 10, 9 gitu ya, maka stepnya ya step down ya, bukan step up. Jadi itu harus diingat ya. Dan by default itu step up ya, step up satu nilai ya. Bisa step up 2 nilai, bisa step up 3 nilai, bisa. Nanti ada contohnya seperti apa. Kita akan melihat seperti apa solusi dari persoalan jumping tadi di Flowgorithm. Di sini saya menggunakan yang full window ya. Jadi ada variable watch dan konsol supaya membantu kita untuk memahami seperti apa cara kerjanya. Baik, yang pertama saya akan mengingatkan bahwa boundary yang kita punya adalah 1 sampai 10 karena cuma diminta untuk lompat sampai 10. Jadi lompat itu mulai dari 1 sampai 10. Setelah 10 maka selesai, tidak perlu lagi melompat, sudah cukup. Nah, yang pertama kita akan buat adalah repetisinya menggunakan for. Berikutnya kita akan definisikan boundary-nya. Kita double klik di sini. Lalu kita isi starting dan ending value boundary-nya 1 sampai 10 ya. Selanjutnya saya harus mendefinisikan variabel yang akan menyimpan nilai boundary dari 1 sampai 10. Misalnya saya buat nama variabelnya adalah number of jumping. Saya buat nr jumping aja ya. Lalu saya copy, saya akan pakai nanti ini. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa steppingnya itu 1 ya, dan increasing ya, ascending, jadi artinya menaik ya. Jadi ini positif nanti maknanya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus buat dulu variabel namanya nr jumping karena akan dipakai di sini ya. Nah, untuk tipe data dari nr jumping ini adalah integer karena dia akan menyimpan nilai bilangan bulat dari 1 sampai 10. Berikutnya saya akan definisikan output pada saat repetisi terjadi ya. Saya akan buat outputnya sederhana saja. Oke, sederhana sekali. Nah, sekarang kita akan coba jalankan pekerjaan kita ini. Saya save dulu. Ya, sekarang sudah oke. Saya akan coba eksekusi pekerjaan kita ini ya. Kita lihat di konsol dan perhatikan juga dengan variable watch-nya ya. Seperti apa sih progresnya gitu ya, pergerakannya ya. Coba kita run. Wah, cepat sekali ya, langsung selesai dia. Nah, sekarang kita coba modify, kita kecilin ya, kita lambatkan ya, slow. Kita run lagi. Perhatikan pergeseran variabel watch-nya pada saat looping terjadi. Jadi number of jumping jadi 1, bukan jadi 1 ya, number of jumping 1, kemudian di print 1, terus berputar kembali lagi jadi 2, naik ya, stepping ya, stepping up 1 jadi 2, stepping up 1 jadi 3, dan seterusnya sampai kemudian 10. Dan di sini kasusnya dia repeat ya, berputar, mengulang kembali. Nah, berikutnya kita akan coba untuk mengubah steppingnya. Misalnya tadi kan ini steppingnya 1 ya. Sekarang bagaimana jika saya ubah steppingnya jadi 2? Nanti Anda perhatikan perbedaannya ya. Jadi steppingnya sudah 2, sekarang kita akan coba run kembali. Saya akan hapus dulu. Saya akan bersihkan ini ya. Oke, sip. Nah, sekarang stepping sudah 2. Sekarang kita akan jalankan. Perhatikan perbedaannya. 1, 3,
5 ya. Jadi steppingnya 2, lompatnya 2, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Nah, setelah 9 selesai ya. Jadi dia tidak lagi mengalir ya. Tidak lagi apa namanya? eh, jadi 11 gitu ya. Jadi dia stop sampai 9. Nah, ini kebetulan dia mengulang kembali ya dari awal ya. Tapi idenya adalah begitu sampai 9, dia step up 2 jadi 11. Nah, ketika 11 dia akan eh, berhenti ya, dia tidak perlu lagi meneruskan ya. Dia tidak akan melakukan apa namanya repetisi ya untuk kasus nilai 11. Jadi berhenti di 9. Jadi itu bedanya ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana jika steppingnya saya naikkan jadi 4 ya. Saya naikkan steppingnya jadi 4. Oke, sip. Stepping 4. Kemudian saya hapus ini, saya clear ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan lihat apa bedanya. Kalau steppingnya 4 ya, nih steppingnya udah 4. Nah, 1, 5, 9, udah. Dia sudah tidak ngalir lagi ya, tidak ngalir ya. Tidak melakukan repetisi lagi untuk kasus 9 ditambah stepping 4. Berarti 13 ya. Untuk kasus 13 dia tidak repetisi ya, tidak repeat ya. Oke, jadi itu contoh untuk kasus repetisi dengan menggunakan for. Berikut ini ada beberapa hal yang saya sangat sarankan untuk Anda lakukan sehingga Anda lebih menguasai lagi tentang bagaimana menggunakan repetisi dalam bentuk for. Yang pertama, saat ini jumping itu bentuknya masih statis 10 kali ya. Bagaimana jika jumlah jumping itu ditentukan oleh usernya? Saya mau jumping 20, saya mau 30. Jadi dia dynamic, tidak statik. Ingat, triknya adalah, hint buat Anda adalah gunakan input. Jadi jumlah jumping itu diatur dalam input ya, jumlah maksimum jumpingnya. Atau ending boundary-nya itu ditentukan atau diperoleh dari input usernya. Itu hint buat Anda. Yang kedua, coba Anda kembangkan solusi untuk countdown. Jadi countdown-nya mulai dari 10. 10, 9, 8 gitu ya, sampai 1. Setelah 1, maka berikutnya adalah menyebutkan hore gitu ya. Menampilkan tulisan hore gitu ya. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ini yang klasik tapi lumayan menarik kalau Anda benar-benar melakukannya sendiri, yaitu menggambar segitiga. Nah, ini udah klasik, di mana-mana banyak source code-nya. Jadi Anda bisa pelajari, tapi kira-kira tantangan buat Anda itu seperti ini. Yang pertama, membuat segitiga seperti di gambar yang paling kiri, kemudian menggambar yang nomor 2 dari kiri, ketiga, dan keempat. Sebentar lagi saya akan demonstrasikan bagaimana cara menggambar yang pertama, tapi yang kedua, ketiga, keempat itu akan menjadi bagian Anda. Kita akan mengulas bagaimana sih cara menggambar segitiga seperti pada gambar yang pertama. Hal yang perlu kita pahami pertama kali untuk bisa menyelesaikan kasus ini adalah di sana ada baris dan kolom. Untuk baris pertama itu ditulis 3 buah crash, 3 buah hash. Kemudian untuk baris kedua ditulis 2 buah hash. Kemudian baris terakhir kita mencetak 1 hash. Jadi untuk baris nanti berdampak pada kolom. Baris pertama kolomnya ada 3 yang diisi. Baris kedua itu 2 kolom yang diisi. Untuk baris yang ketiga cuma 1 yang diisi. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Saya akan demonstrasikan di Flogorithm. Ingat tadi kita punya baris dan kolom. Jadi kita definisikan dulu ada baris dan ada kolom. Untuk baris dan kolom, di sini saya buat tipenya integer karena dia akan menyimpan nilai bilangan bulat ya. Jadi kolom 1, kolom 2 gitu ya. Jadi bilangannya bulat. Oke. Berikutnya saya akan mulai membuat loop yang pertama,
Loop yang pertama digunakan untuk loop itu repetisi ya. Repetisi yang pertama akan digunakan untuk merepetisi baris ya. Kita buat dulu sini. Kemudian misalnya barisnya mulai dari 1 sampai 3 ya. Untuk kasus yang tadi 1 sampai 3. Kemudian steppingnya 1 karena kita mau per baris ya. Kita oke. Selanjutnya adalah ini sudah barisnya. Sekarang kita akan mencetak hash-nya atau kolomnya ya. Jadi satu hash itu untuk satu kolom gitu ya. Jadi berapa kolom yang kita isi dengan hash. Kita buat di sini nanti ya hash-nya kita cetak dulu sini. Kemudian ingat untuk baris yang pertama hash-nya ada berapa? 3 ya. Baris yang kedua hash-nya ada berapa? 2. Hash yang ketiga, baris yang ketiga hash-nya ada 1. Berarti ada di sana penurunan jumlah hash ya. Dari 3, 2, 1. Ada penurunan ya. Dari 3, baris pertama itu 3 hash, kemudian baris kedua 2 hash, baris ketiga 1 hash. Berarti ada penurunan ya. Dan hash ini ditulis satu-satu ya. Jadi 1 gitu ya ke kanan ya. Untuk per kolom ya. Jadi kita akan buat loop lagi di sini. Kita akan buat repetisi untuk kolomnya. Nah, kita buat pakai kolom. Di sini nama variabelnya kolom. Lalu kita mau startingnya berapa nih? Startingnya ini kan sesuai dengan atau memiliki relasi dengan barisnya. Kalau baris pertama, maka maka jumlah kolomnya adalah 3. Kalau barisnya 2, maka jumlah kolomnya 2. Kalau barisnya 3, maka kolomnya 1. Nah, gimana cara kita merelasikan itu? Triknya adalah di sini kita menggunakan nilai starting yang sama dengan nilai starting dari barisnya ya. Jadi sini kita menggunakan startingnya bukan 1 tapi sama dengan row-nya, berapa barisnya ya. Kemudian endingnya 3. Kenapa seperti itu? Ketika nilai barisnya adalah row-nya itu 1, maka starting dari kolomnya juga 1. Jadi 1, 2, 3 ya. Kemudian kalau barisnya mulai dari masuk ke baris kedua, maka kolomnya akan mulai dari startingnya akan dari 2. Jadi loopingnya akan atau iterasinya akan 2, 3, hanya 2 kali dicetak. Kemudian kalau misalnya ketika barisnya sudah masuk ke baris ketiga, maka looping atau iterasi untuk kolom adalah 3 selesai. Jadi cuma 1 kali dia akan mencetak hash-nya ya. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Mungkin masih belum terbayang, kita akan lihat dulu hasilnya. Oke, jadi seperti ini bentuk loop-nya. Jadi ada bertingkat ya, ada dua lapis. Kemudian di sini kita akan cetak, di sini kita akan cetak hash ya. Jadi ini saya cut, saya pindahkan ke sini. Nah, udah ya. Nah, kemudian ingat bahwa di sini output ini setiap output dia akan memberikan baris baru ya, akan ditulis dalam baris baru. Ini ada new line. Jadi new line-nya kita uncheck dulu supaya luaran untuk hash itu tidak di baris yang baru tapi dia menggunakan baris yang sebelumnya. Berikutnya untuk berpindah baris, di sini saya tambahkan sebuah output lagi. Untuk berpindah baris kita isi dengan string kosong saja. String kosong, tapi ingat di sini new line-nya tetap dicek ya. Jadi dia hanya akan memberikan tampilan kosong. Seperti apa bentuknya? Saya save dulu. Berikutnya kita akan coba run pekerjaan kita ini. Di sini saya akan matikan dulu chat bubbles-nya. Ups, ya udah mati ya chat bubbles-nya. Kemudian kita akan run. Seperti apa hasilnya? Perhatikan juga bagaimana pergerakan atau perubahan dari variabel di variabel watch ya. Kita run. Ingat untuk baris yang pertama dia akan menampilkan baris pertama 3 buah hash ya. 3 buah hash. Kemudian baris kedua itu 2 buah hash.
Nah, baris ketiga itu satu hash saja. Nah, kemudian nanti ini programnya akan repeat ya, akan mengulang ke atas lagi dari awal. Nggak masalah, tapi idenya adalah bagaimana bisa menggambarkan segitiga seperti ini ya. Nah, Anda bisa coba bereksperimen untuk 3 buah gambar segitiga lainnya. Ini sangat klasik, tapi sangat menarik untuk dipelajari. Nah, Anda bisa coba perhatikan bagaimana sih pergerakan perubahan variabel pada variabel watch untuk membantu Anda memahami ini cara kerjanya seperti apa. Saya kira untuk kasus segitiga yang terbalik ini atau mengangkat ke bawah ini sudah cukup menggambarkan atau sudah cukup untuk membantu Anda untuk berimajinasi bagaimana menyelesaikan kasus yang tiga lagi ya. Ini saya stop. Demikian demonstrasi untuk repetisi for. Kita akan lihat demonstrasi untuk dua bentuk repetisi yang lainnya.